Kita Sarjana Manajer Kerjasama Ventura dan katalisis terakhir dalam biosintesis estrogen dengan mengurangi estrogen lemah dan menghasilkan estrogen yang kuat. Gen HSD17B1 diekspresikan dalam sel granulosa ovarium. Tidak cukup untuk perkembangan estrogen pada ovarium, mengindikasikan bahwa gen HSD17B1 memainkan peranan penting dalam patogenesis SOPK. Berikutnya adalah gen FSHR. FSHR berperan dalam oligogenesis dan steroidogenesis dengan mengikat reseptor FSH dalam sel granulosa pada anti-nuklear untuk SPK dan FSH untuk SPK, FSHR pada muka SPK. Kejadian kenaikan metilasi DNA sebagai 19A1 HSD17B1 MRM berhubungan dengan penurunan ekspresinya. Kejadian kenaikan metilasi DNA sebagai 19A1 HSD17B1 akan berhubungan dengan kadar asam dalam muka SPK. Kadar ekstradiol dalam muka SPK lebih rendah dibandingkan SPK, karena juga ekspresi RNA dari glukosintesis dan reseptor manfaat buruknya pada muka SPK dan juga ciri-ciri karakteristik pada muka SPK. Karena hasil penelitiannya, pertama karakteristik umum pada SPK kita lihat umumnya ternyata pada SPK itu lebih rendah dibandingkan dengan SPK. Indeks massa tubuhnya, kejadian kenaikan metilasi DNA FSHR berhubungan dengan penurunan ekspresi RNA pada gen FSHR untuk SOPK. perlu 40 menit untuk tanya jawab. Ada 6 penguji yang akan mengajukan pertanyaan, dan dari 6 penguji ini adalah Dr. Oskin yang sehari-hari bekerja dengan Dr. Oskin konsultan dan saudari Rina Rustina yang sudah sampai tahap akhir dari studinya. Penelitian ini sangat menarik karena bagi saya sebagai basic scientist ini, saudari Rina Rustina yang sudah sampai tahap akhir dari studinya. Penelitian ini sangat menarik karena bagi saya sebagai basic scientist ini merupakan disebabkan karena faktor yang lingkungan, diet, dan perubahan gaya. Sekarang pada saat ini pola dan gaya hidup orang saat ini berbeda dengan katakanlah 10 atau 5 tahun yang lalu, sehingga dengan terus berubahnya lingkungan kita, diet, asupan makan kita, kemudian pola yang seperti gaya hidup yang lain, maka akan berubah juga. Jadi sebenarnya menjadi salah satu ciri, dan itu ditemukan sangat khas sekali bila dilakukan pada ras Kaukasi atau Eropa orang Barat, ternyata tidak ditemukan pada pasien di Indonesia. Nah, itu sangat. Terima kasih Bapak Dekan. Pertama izinkan saya menyampaikan Dan dia tidak terdeteksi. Oke, yang pertama FSHR dia sejalan. Kemudian yang CYP19A1 dia terjadi kenaikan metilasi, terjadi penurunan ekspresi juga. Hanya saja secara statistik tidak bermakna CYP itu. Lalu HSD17B1 dia tidak terjadi kenaikan metilasi, namun dia terjadi penurunan ekspresi. Nah, awalnya saya mengira bahwa saya salah melakukan penelitian secara yang banyak dijumpai pada perempuan usia reproduksi. Dokter Muharam sudah menyampaikan dampaknya bisa gangguan air, sulit hamil, bahkan kalau berlanjut terus bisa kelainan jantung dan bisa kanker. Pada penelitian saudara melihat adanya
Berdasarkan semua itu, tim penguji memutuskan untuk mengangkat Rina Puspita 3,93. Saya persilakan promotor Profesor Dr. Renat. Yang terhormat Dekan FKUI, para guru besar, staf pengajar, mandi dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa hadir di ruangan ini. Setelah yang bersangkutan mempertahankan disertasi hasil penelitiannya di hadapan penguji pada sidang terbuka yang baru saja kita saksikan bersama. Gangguan dalam sistem reproduksi dapat mengakibatkan infertilitas. Saudari Rina Puspita, Dr. Rina Puspita, saya ucapkan Bu Hajah Siti Aisyah Ama, serta kakak, adik, serta ipar dari Dr. Rina Puspita ini yang hadir saat ini. Saya juga ingin mengucapkan selamat kepada institusi Sekolah Tinggi Ilmu Kebidanan STIK Siti Khadijah Palembang, khususnya kepada ketua sekolahnya yang juga hadir pada hari ini. Saya belum tahu yang namanya. Ada ya? Ada. Oh, ya selamat menyemangati staf lain yang belum doktor. Yang terakhir, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung keberhasilan penelitian dan penelitian Dr. Rina ini. Dan tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada Dekan FKUI, Profesor Dr. Arif Fatrialsyah, SPBD Konsultan KDEH. Mengucapkan selamat ya, kepada Dr. Rina Puspita, jadi panggilannya doktor sekarang, ya, atas prestasinya yang luar biasa, karena juga Dr. Rina hari ini menjadi doktor ke-40 FKUI di tahun 2019. Tahun lalu FKUI dengan 3 program studinya menghasilkan 41 doktor. Sekarang ini belum lagi bulan Juli berakhir kita sudah mendapat gelar cum laude. Ya, terus terang saja Bapak Ibu sekalian, angka cum laude kita itu memang tidak terlalu tinggi. Jadi ketika ada seseorang doktor dengan cum laude itu tambah lagi kebahagiaan kami. Jadi kalau saya hitung misalnya bahwa angka cum laude kita itu hanya 20-30%. Jadi Dr. Rina ini adalah terbaik dari dokter-dokter FKUI. Saya juga mesti mengucapkan apresiasi yang luar biasa ya, karena basicnya Dr. Rina ini adalah ibu bidan, betul ya. Nah, tapi karena keinginan yang luar biasa, beliau satu persatu fakultas kedokteran itu, beliau itu satu persatu meraih menjadi alumni di beberapa fakultas kedokteran. Ya, ketika untuk meraih sarjana sains terapannya atau D4 itu diraihnya di Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran, betul ya. Kemudian untuk meraih gelar master kesehatannya beliau raih di Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Mau coba lagi, beliau untuk doktornya diraih nggak tanggung-tanggung di Universitas Indonesia. Dan yang lebih lagi tadi cum laude lagi. Jadi memang ini saya rasa ini gara-gara pempek ini kayaknya. Membuat seorang Putri Sriwijaya ini bisa berhasil luar biasa seperti ini. Jadi tentu kami merasa senang sekali. Saya ingat Prof. Frans ya, tahun lalu juga salah satu putri yang kelahiran dari Palembang juga mendapat gelar cum laude. Jadi kalau dibilang ini KPS kalau ada calon doktor dari Palembang kita terima aja lah, karena kami terus terang saja tidak menerima seluruh calon doktor. Angka penerimaan kami untuk doktor itu hanya 50%. Jadi kalau ada 10 yang daftar, yang kami terima cuma 5 gitu ya. Jadi
Ini kebanggaan buat masyarakat Kayu Agung, Pak. Kemudian juga saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Siti Khadijah, Dr. Haji Ibrahim Edi Sapada MKes, terima kasih Purwopeda. Dan sini saya lihat tadi Guru Besar Profesor Dr. Andes Purnomo juga hadir di sini, ya, dan beberapa rekan-rekan dari Dr. Rina. Ya, dulu karena saudara Dr. Rina ini tidak melakukan penelitian, jadi tetap saya merasa berharap bahwa Dr. Rina ini bisa terus melakukan penelitian lulusan FKUI dengan cum laude. Itu saya rasa mimpi yang terwujud, ya. Dan pada kesempatan ini saya juga tentu ingin mengucapkan selamat, ya. Oke, saya juga lihat di sini bahwa Anda juga memiliki haki pada reka teori pengaruh epigenetik terhadap gangguan stereo. Riset yang dilakukan dengan kerja keras luar biasa ini juga menghasilkan sesuatu yang otentik, gitu, dalam bentuk hak kekayaan intelektual. Saya juga ingin mengucapkan selamat, ya, kepada ayahanda. Di sini ada Bapak Haji Muhammad Isa, Pak Haji Muhammad Isa, SPD Master of Science. Ya, jadi saya rasa ini alhamdulillah Bapak sudah bisa menyaksikan putri Bapak berhasil menjadi doktor. Kemudian juga Ibunda Haji Siti Aisyah Amah, ya Ibu. Ya, saya rasa juga ini kebanggaan Ibu, ya. Ibu berdoa selalu agar Dr. Rina selalu dalam lindungannya, sekolah di Jakarta dan juga menghasilkan apa yang kita lihat seperti saat ini. Ini juga saya sebut di sini juga ada kakak Dia Madiansah SKM dan Septriansah, ya. Dan kemudian juga adik-adik di sini ada Ibu Juta Kadarsi, Sauki Adila dan Siti Ramadona. Dan juga disebut ini keponakannya M. Yusuf Fazli Ansah, suami menyusul. Saya ingin mengucapkan juga tentu terima kasih atas nama pimpinan Fakultas Kedokteran Indonesia. Pertama tentu atas jerih payahnya Ketua Program Studi yang juga penguji pada hari ini Profesor Dr. Frans. Terima kasih Prof. Frans, ya, atas selalu berusaha. Manajer kerjasama Ventura dan hubungan alumni FKUI. Saya rasa ini juga beri aplaus kepada Dr. Ruswana Anwar. Terima kasih Dr. Ruswana, jauh-jauh datang dari Bandung. Beliau sehari-hari menjabat sebagai Ketua Komite Koordinasi Pendidikan RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung. Terima kasih. Saya nggak tahu apakah waktu Dr. Rina sekolah di Unpad itu udah pernah ketemu sama Dr. Ruswana atau tidak, saya tidak tahu. Tapi yang jelas mungkin menginspirasi ketika Anda bekerja di Hasan Sadikin, Anda juga harus terus sekolah sampai akhirnya bisa mencapai S3. Saya rasa itu yang penting. Kemudian juga saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua tim penguji hari ini, Bapak Dwi Ari Pujianto. Terima kasih. Dan juga saat ini orang-orang yang memang membanggakan, dan tentu juga berarti nilai yang diberikan itu bukan nilai basa-basi, tapi nilai yang memang kemampuan Anda yang luar biasa. Baiklah Bapak Ibu sekalian, terakhir, ya, jadi tadi terus terang saja memang kami sempat menikmati PMP-nya, tapi bukan berarti gara-gara PMP nilainya jadi goblok, tidak, ya, terus terang, karena memang tapi enak sih PMP-nya, kapan-kapan mau dibawain lagi. Baiklah Bapak Ibu sekalian, biasanya kalau Pak Dekan ini mimpin sidang, saya selalu tutup dengan pantun. Kenapa pantun? Karena memang institusi FKUI ini adalah institusi tertua, ya, boleh dibilang salah satu institusi tertua. Kemudian ini adalah pusat ilmu dan pusat budaya. Gedung yang di depan itu adalah gedung heritage. Tahun depan itu berumur 100 tahun. Dan kami harus menjaganya sebagai suatu cagar budaya. Jadi jangan sampai lupa nanti foto di depan FKUI seperti ini, gitu ya. Jadi jangan lupa bikin cepat-cepat nanti foto di depan, dan jangan lupa langsung update di Facebook atau media sosial. Ini kapan pantunnya nih Pak Dekan, ya. Jadi ini pantunnya, karena Dr. Rina ini orang Palembang, tentu tidak jauh-jauh dari Sungai Musi. Jalan-jalan ke Sungai Musi, jangan lupa beli pempek ikan tenggiri. Ya, saya nggak tahu ada nggak itu pempek ikan tenggiri, ya.
Ada ya? Ada ya dok ya? Ya, oke. Terima kasih ya Bu ya. Jadi ada jalan-jalan ke Sungai Musi, jangan lupa beli pempek ikan tenggiri. Selamat untuk Dr. Rina Puspita yang berbintang Gemini, betul ya? Sama Pak Dekan. Tapi itu pinter-pinter biasanya Pak ya. Oke, ya. Jadi saya ulang lagi biar lebih mantap. Jalan-jalan ke Sungai Musi, jangan lupa beli pempek ikan tenggiri. Selamat